Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XUSD atau gold ini sendiri ya. Ini untuk yang weekly, jadi ini untuk 1 minggu ke depan videonya. Kemudian untuk yang pertama mungkin ya enaknya kita di sini bahas dulu untuk news ya 1 minggu ke depan teman-teman. Jadi nanti kita juga akan bahas mengenai COT data ya. COT itu kan diambil 1 minggu sekali ya gitu. Lalu kita juga akan bahas secara teknikal mulai dari weekly, daily ya 4 hours sampai 1 hours-nya gitu teman-teman. Nah kita juga nanti sedikit membahas mengenai DXY ya. DXY kalau kita juga nggak banyak pergerakan banget sih gitu. Oke, yang pertama kita mau bahas dulu untuk news ya 1 minggu ke depan teman-teman. Ini mulai dari hari Selasa ya sudah ada news. Jadi Seninnya belum ada news sama sekali. Kemudian kalau kita lihat Selasa berarti tanggal 30 ya sampai tanggal berapa nih? Tanggal 2 Agustus. Jadi sudah masuk ya untuk bulan yang baru teman-teman. Yang artinya di minggu ini pun saya sebenarnya itu ada NFP teman-teman gitu. Artinya minggu ini ya kita masuk ke report tenaga kerja lagi ya gitu. Oke, yang pertama di hari Selasa seperti biasa kalau ada NFP, di hari Jumatnya berarti ada George Job Opening ya, sama ada CB Consumer Confidence ya. Lalu ini kalau kita lihat di jam 9 malam gitu ya. Kalau untuk CB Consumer sih udah kelihatan di 100.4 ke 99.8 ya, tapi untuk George Job Opening belum ada. Lalu kita lihat lagi ya untuk yang hari Rabu ya, sini udah pasti ada yang namanya ADP gitu teman-teman. ADP di jam 19.15 ya atau jam 7.15 ya. Ini dari 150 ke 166. Lalu ada dari Chicago PMI ya di jam 20.45. Ini dari 47.4 ke 44.1 ya. Lalu ada crude oil inventory di jam 9 atau jam 9.30 menit ya, atau 21.30 teman-teman gitu. Lalu di hari Kamis ya, Thursday-nya itu ada dari FOMC statement. Wah, mantap sekali teman-teman. Ini jam 1 pagi hari ya, subuh ya gitu. Terus ada the Fed interest rate decision. Kalau kita lihat sini kita pantau belum ada pemotongan gitu. Tapi ya let's see ya nanti sampai akhir tahun tuh gimana dan statementnya itu nanti bagaimana gitu teman-teman. Nah kemudian di sini ada dari pound sterling ya, BOE interest rate decision. Nah ini ada pemangkasan suku bunga dari 5.25 ke 5.0 gitu teman-teman. Ya, lalu ada di jam 19.30 ya, ini ada initial jobless claim, berbelit kan lidahnya. Ya, ini ada initial jobless claim ya dari 235 ke 239 gitu teman-teman. Wah, ini naik sih jobless claimnya ya teman-teman ya. 239. Lalu di hari yang sama lagi ya, Kamis ini banyak banget teman-teman newsnya. Habis jobless claim dihajar lagi dan di jam 20.45 ya. Ini ada 5 S&P Global US Manufacturing. Kemudian di jam 9 malam ya, di sini ada ISM lagi teman-teman. Ada ISM Manufacturing PMI sama ISM Manufacturing Price gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sih memang masih tergolong mix ya untuk hari ini, untuk hari Kamis ini, dan nanti mungkin akan lebih ke arah statement dari FOMC untuk penggerak marketnya teman-teman ya, karena itu dia ada pembahasan suku bunga gitu teman-teman. Nah nanti lalu di hari Jumat ya baru ada yang namanya NFP ya dan average earning hours ya di sini ya, sama NFP. Lalu ada unemployment rate juga gitu teman-teman. Oke, di sini sih kalau kita lihat dari NFP sih kurang bagus ya, tapi ya let's see nanti bagaimana gitu. Oke, jadi kita akan coba mantau data NFP ini kira-kira bagus apa enggak dari hasil ADP sama George Job Opening dulu. Dan juga nanti di hari Kamis ya, ini ada jobless claim ya, itu yang akan kita pantau sebagai patokan kita untuk NFP di Jumat ini gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Jadi ini untuk news udah clear semua. Nah ini kita mau bahas sedikit mengenai COT. Jadi kalau kita lihat memang udah lama sih saya nggak bahas COT ya gitu, karena banyak kan saya bahas OI data gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas di sini ya, singkat aja gitu. Jadi kalau kita lihat change in positionnya ya di bagian manage money di sini ya kan. Nah ini ada long, ada short ya kan.
Nah, untuk longnya ini kita lihat bahwa minus 18.700 dan short ini surplus 2.972 gitu. Yang artinya ya bahwa sebenarnya lebih banyak orang open ya, menambahkan, bukan open tapi menambahkan posisi shortnya gitu. Ya artinya di sini ada bearish statement yang terbentuk ya dari si COT ini teman-teman. Dan orang banyak narik posisinya itu untuk long, artinya untuk bullish statement itu agak kurang bagus gitu teman-teman. Ya cuma seperti biasa ya, karena COT ini adalah lagging indikator dan memang tidak bisa 100% kita jadikan sebagai patokan, ya, setidaknya kita punya bayangan bahwa sebenarnya oh ya berarti kurang lebih nih minggu depan ini atau minggu ini adalah pergerakannya bearish teman-teman ya, lebih cenderung ke sentimen bearish gitu ya gitu. Oke. Nah, seperti yang kita lihat juga ya dari OI data yang kemarin kan memang kalau kita lihat ya si gold ini naik ya hampir 1% kenaikannya. Itu karena kalau kita lihat kalau kalian ada lihat update di TikTok ya, saya mengenai OI data ya yang di hari Jumat kemarin itu kan memang lebih banyak posisi bullish movement ya, dan OI data itu banyak kan di atas gitu ya, semuanya di atas rata-rata gitu. Ya itu kan saya juga katakan bahwa potensi bullish movement karena memang posisi OI data di atas semua gitu. Pas saya cek lagi gitu teman-teman. Nah ini dia juga berhenti sampai 223.90-an, dimana ini adalah target dari OI data yang kemarin gitu. Ya untuk saat ini sih ini saya sudah bikin juga ya mappingnya gitu ya. Kemudian kita mau bahas dulu sebelum kita bahas yang 4 hours ini. Kita mau bahas untuk yang weekly ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya untuk yang bagian dari weekly ini ada resisten di sini. Oke, di 412.85, kemudian support yang dari weekly itu adalah di 2293 teman-teman gitu. Dan center line-nya dia di sini itu ada di 2350 sampai 2352 lah gitu, kita kasih range ya teman-teman ya gitu. Nah artinya selama dia bermain dia di range ini, artinya si weekly-nya itu untuk gold itu masih sideways teman-teman, dengan range yang selebar ini gitu. Kita nggak tahu dia akan akumulasi sampai kapan ya, tapi misalkan in case memang the next month si USD atau the Fed ini mau memangkas suku bunga ya, maka gold ini bisa closing weekly-nya itu kemungkinan besar di atas 24 12 gitu teman-teman. Nanti dia akan membuat hype baru lagi gitu, entah mungkin bisa ke 2500 ya, atau bahkan 2550 gitu teman-teman ya. Ini kan nggak nakut-nakutin ya, maksudnya kita cuma ngomong berdasarkan dengan potensi gitu, dan ini belum tentu akan terjadi gitu ya teman-teman ya. Tenang teman-teman, saya bukan cenayang gitu, ini cuma skenario yang saya buat aja gitu ya. Dan kalau kalian merasa setuju pun ya oke ya, berarti bagus dan memang satu pandangan. Tapi kalau misalkan kalian nggak setuju pun ya nggak masalah gitu ya teman-teman. Ya itu pokoknya cuma skenario lah ini ya gitu. Kita ngomongin worst case-nya dia naik ketika memang ada Fed ini mau memangkas suku bunga lagi gitu. Oke, kemudian berarti untuk saat ini ya, dia ini kan ada bearish candle di sini ya. Bearish candle untuk weekly-nya cukup besar ya. Ada shooting star, lalu ini ada doji ya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya lebih ke arah bearish movement atau bearish sentiment untuk si gold itu sendiri teman-teman. Cuma kalau kita lihat dari data NFP yang tadi ya, terus ada George opening, ADP, pokoknya peritilan itu memang kurang mendukung untuk USD ya. Jadi potensi gold ini akan kembali naik lagi gitu ya, potensinya gitu, karena dia juga masih di atas 2315 gitu. Karena kalau kita lihat di sini ya, selama dia berada di atas 2315 dia tuh cenderung bermain di 2412 ya, sampai di atasnya lagi teman-teman, atau bahkan di 2430 sampai 50-an gitu teman-teman gitu. Oke. Dan kalau misalkan in case dia berhasil closing weekly-nya di bawah 2350 ya untuk minggu ini, maka dia akan bermain di bawahnya lagi ya, dengan target di sini gitu, di 2293.8 gitu teman-teman. Oke. Nah ini untuk weekly clear ya gitu. Oke, sekarang kita coba lihat daily. Sebenarnya daily nggak banyak perubahan sih, karena memang kan weekly-nya juga kurang lebih sama ya, sama dengan daily ya. Nah di sini kita mungkin saya mau tarik Fibo dulu di sini ya. Saya mau tarik Fibo mulai dari dia naik ya sampai dia last rejection di atas 2382 ya. Nah, sini kalau kita lihat tuh ada area golden ratio, teman-teman. Ya, golden ratio itu di sini. Oke, nah ini golden ratio-nya yang menunjukkan bahwa sebenarnya ya untuk si gold itu ya, dari dia mulai naik nih dari sini sampai naik ke sini, di sini nih,
itu dia sekarang itu bertahan di area golden ratio dia gitu teman-teman, yang menunjukkan bahwa sebenarnya selama dia bertahan di area ini sih masih ada potensi dia untuk naik lagi gitu. Oke, masih ada dia potensi untuk naik lagi ya. Nanti mungkin untuk resisten yang terdekat ya untuk si gold itu ada kurang lebih di sini teman-teman, di 2407 ya sampai 2410-an lah gitu ya teman-teman ya, pokoknya di range harga ini gitu ya. Sorry, 2407 sampai 2412 lah kita ambil di sini ya teman-teman. Ini 12 itu kan resisten weekly semua ya gitu. Ini masih ada kemungkinan nih teman-teman. Lalu kalau misalkan dia bisa close di atas 412 untuk daily-nya, berarti dia ada harapan lagi untuk naik ke 2346 sampai 2340 dan tertinggi bisa ke harga 2348 kembali. Ini ada level-level yang perlu kita perhatikan ketika daily bisa closing di atas 2412 gitu teman-teman. Tapi selama masih di bawah 2412 mah kita nggak usah perhatiin 3 level ini gitu loh. Kita cukup perhatiin cari konfirmasi sell ya. Terus targetnya itu nanti dibawa lagi sini ya sampai 4250 atau 4350 sampai 4352 atau terdekatin 2361 dan 2384 gitu teman-teman. Dengan penurunan terendah ya, tapi dengan syarat dia bisa break di bawah 2352. Ini kalau kita ngomong daily ya, itu di 2293 gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu skenario-nya sih gitu ya teman-teman ya. Kemungkinan kalau kita lihat memang dari hasil data ya, NFP kan nanti in case kurang bagus ya, berarti gold itu ada potensi naik lagi gitu. Dan secara struktur pun sebenarnya dia masih mendukung untuk naik gitu, kalau misalkan kita lihat di daily-nya dia ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini untuk 4 hours dia ya. 4 hours ini kalau kita lihat memang ada channeling harga turun ya. Dari sini 1 2 3 4, nah ini 5 gitu. Ini channeling harga turunnya, artinya dia membentuk struktur ya penurunan di sini teman-teman. Ini bisa dikatakan nggak bearish flag gitu ya teman-teman di sini ya gitu. Ini tongkatnya, ini flagnya, ini tongkatnya lagi gitu, jadi bearish flag gitu. Jadi kita ukur ya, kita mendapatkan golden ratio zone itu di sini. Itu kurang lebih di 2434 sampai 2418 gitu teman-teman. Lalu untuk resisten terdekat dia itu ada di sini 2403 ya, kurang lebih di sini nih. Berarti kan ini opportunity selling point di sini teman-teman, di 2400 sampai 2403 gitu. Mungkin kalau kita mau lebihin dikit ya nanti sampai sini nih. Ya ini kalau kita lihat itu 2410 teman-teman gitu. Oke, kan ini juga bertepatan dengan area SNR-nya ya di bagian sini gitu, yang ini sama yang ini gitu. Oke, berarti bang kalau di atas 2400 ya 03 dia akan potensi naik ya. Sebenarnya kan belum potensi naik juga ya, karena dia harus berhasil benar-benar 4 hours itu ya bisa closing di atas height ini gitu, baru nanti struktur harga itu rusak gitu teman-teman. Soalnya kan ini kalau kita lihat ini kan naik ya, nah ini kan lowest pointnya dia, lowest pointnya kan udah di break nih ya, ini support ya kan. Nah ini breakout gitu, nah ini berarti jadi resisten dia juga nih gitu. Berarti di 2390 ya, itu resisten pertama yang paling dekat dari poin breakoutnya dia ya kan. Kalau kita lihat di sini, kita gambar ya, misalnya kita gambar di sini satu deh, cepet di sini. Nah tuh betul 2390 teman-teman, 2390. Berarti 2390 ini breakout, sorry salah gambar nih, 2390 breakout supportnya dia. Ya terus ini breakout lagi, berarti ini jadi resisten dia teman-teman gitu. Nah nanti baru lanjut ke 2403 sampai tertinggi itu di sini 2418 2434 gitu sebagai zona dari si area golden ratio 4 hours dia atau intraday-nya dia teman-teman. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Kita mau lihat untuk yang daily trade mapping ya, ini pakai yang 1 hours ya sebenarnya. Jadi kalau untuk range-nya tuh sini, ini untuk sebenarnya untuk entry point gitu teman-teman ya. Ini untuk entry point. Nah mungkin kita perlu fokus ke sini dulu ya, di 2398 sampai 2402 ya. Lalu ini resisten saat ini di current 2388 sampai 2392, dan support saat ini di current support dia ini kan support ya, resisten ini breakout. Nah ini jadi support itu di 2384 2379 ya kan.
Nah, ini juga ada support lagi di 2372 sampai 2369 gitu. Dan support tertinggi dia, resisten target tertinggi dia itu di sini. 2431 sampai 2434 seperti yang kita temukan di sini ya, teman-teman ya. Oke, yang di sini nih di 61.8 ya gitu. Oke. Oke, jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk gold ya. Nanti untuk update dari OOI data sih akan saya update di hari Senin nanti pada saat open market gitu, teman-teman. Nah, ini kita mau bahas sedikit untuk DXY ya. Jadi dari DXY ini dia masih akumulasi gitu. Nah, potensi minggu ini juga masih akumulasi sambil menunggu statement ya dari FOMC hari Kamis nanti gitu, teman-teman. Oke, dan report NFP di hari Jumat nanti gitu. Ini masih akumulasi. Jadi masih sideways ya, dengan zona yang cukup luas ya, mulai dari 104.29 ya, dari sini ke sini 104.0 atau 103.99, dan ini sebagai area supportnya ya. Ini untuk resisten tuh di sini, resistennya tuh di 104.49 sampai 104.69 gitu, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.